Kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara. KUHP baru mengatur setiap orang yang akan mengadakan demonstrasi atau pawai harus memberitahukan kepada polisi. Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Syarif Hiarie atau Edi Hiarie menjelaskan pemberitahuan ke polisi diwajibkan karena petugas harus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan lain. Edi menegaskan demonstrasi atau pawai tidak perlu izin dari polisi, namun cukup surat pemberitahuan. Menurut Edi, demonstrasi berpotensi membuat kemacetan karena itu polisi harus mengetahui lokasi atau jalan yang akan digunakan untuk aksi. Edi menekankan pasal 256 di KUHP baru ini tidak menghambat atau melarang orang lain berdemonstrasi, namun hanya untuk mengatur khususnya lalu lintas di lokasi demonstrasi. Intinya harus memberitahukan kepada polisi. Kata-kata di situ adalah memberitahukan, bukan izin. Mengapa pasal ini harus ada? Ya, sekali lagi mengapa pasal ini harus ada? Karena ini berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi di Sumatera Barat, di mana sebuah mobil ambulans yang membawa pasien itu, dia mati di dalam karena terhadang oleh demonstran. Jadi tujuan memberitahu ke aparat keamanan supaya bisa mengatur lalu lintas. Demonstrasi kita menjamin kebebasan berbicara, tetapi kita harus ingat juga bahwa ada hak dari pengguna jalan. Demonstrasi itu pawai pasti akan membuat kemacetan lalu lintas. Mengapa harus diberitahukan kepada pihak yang berwajib? Tugas pihak yang berwajib itu bukan melarang dilakukan demonstrasi, tetapi pihak berwajib itu dalam hal ini adalah polisi untuk mengatur lalu lintas. Dalam penjelasannya kemarin, Edi juga menyebut jika suatu demo terjadi kerusuhan dan penanggung jawab sudah memberitahu pihak kepolisian, maka tidak ada jerat pidana. Jika tidak ada pemberitahuan dan tidak terjadi kerusuhan, penanggung jawab demo juga tidak bisa dijerat pidana. Kalau saudara-saudara perhatikan pasal 256 itu, kalau saya penanggung jawab demonstrasi, saya memberitahu kepada polisi, timbul keonaran dari demonstrasi itu, saya tidak bisa dijerat pidana. Karena saya sudah memberitahu. Kalau saya tidak memberitahu, tidak terjadi kerusuhan, juga tidak bisa dijerat. Jadi pasal itu, bahasanya itu adalah diimplikasi. Jika dan hanya jika. Kewajiban pemberitahuan demo ke polisi diatur di KUHP pasal 256. Setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, lalu menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. KUHP baru telah diberlakukan sejak 2 Januari lalu. Pemerintah menyatakan KUHP dan KUHAP tidak membatasi kebebasan berpendapat maupun hak masyarakat untuk melakukan demonstrasi. Kita ulas masalah ketentuan demonstrasi di KUHP baru ini bersama Ketua YLBHI M. Isnur, juga anggota Komisi 13 DPR RI, fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo. Selamat malam Mas Isnur, juga Mas Yanuar. Selamat malam Mbak, selamat malam Mas Isnur. Selamat malam Mas Yanuar. Selamat malam, saya ke Mas Isnur dulu. Kalau dari Mas Isnur melihat ada masalahkah dengan pasal 256 soal pemberitahuan demonstrasi ini? Ini adalah pasal yang sejak awal YLBHI dan masyarakat sipil protes. Kenapa? Di 2019. Pertama demonstrasi atau berdebat di muka umum itu adalah hak yang dijamin oleh konstitusi sepenuhnya. Dan sudah diatur di Undang-Undang 998 tentang kemerdekaan berdebat di muka umum. Di sana sudah ada kewajiban pemberitahuan ke polisi 3 hari sebelum demonstrasi. Tetapi jika tidak memberitahukan dan melanggar administratif lainnya, cukup dibubarkan. Bukan sebuah tindak pidana. Dan kalaupun ada misalnya kerusakan atau lain-lainnya, itu pun juga sudah ada ancaman pidananya. Bahkan penanggung jawabnya bisa diperberat seperti 3 kali. Pertama, ketika diatur di hukum acara pidana, itu menegaskan bahwa seolah-olah itu adalah sebuah kesalahan sejak awal. Karena pengurusan pidana adalah bagian dari kriminalisasi, mengkriminalkan. Menganggap bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Mengubah prinsip yang awalnya kemerdekaan jadi sebuah kesalahan.
jelas dari seluruh praktik selama ini itu bagian dari upaya penutupan pembungkaman berekspresi. Pak Edi nggak tahu sih, setiap hampir demo orang ditangkap-tangkapin kok. Demo bulan Agustus 2025 lebih dari 9.000 orang ditangkap. Tanpa alasan, tanpa kesalahan. Dipidana sekarang sekitar 11 orang. Jadi ini adalah bagian dari respon bagi saya terhadap kita orang mau berekspresi, orang mau demonstrasi, awalnya hanya administrasi, awalnya adalah dampaknya diubarkan, sekarang malah dipidana 6 bulan. Jadi asalnya administrasi menjadi dampaknya ada pidana. Iya, dan dalam praktiknya nanti polisi bingung. Ini dibubarkan saja atau KUHP dipidana. Ada 2 undang-undang yang berlaku sekarang. Nah, Mas Yanwar, apakah akan jadi ada kebingungan dan berpotensi pidana hal-hal yang seharusnya hukumannya bersifat administratif kalau dari sisinya YLBHI? Ya, jadi sebenarnya begini ya, kalau kita membaca pasal 256 ini, saya melihatnya ini adalah penyempurnaan. Semua hak yang dimiliki oleh warga negara harus diatur. Kebebasan berpendapat itu diatur. Kita punya undang-undang 98. Nah, karena ingat ya, ini bukan izin sekali lagi. Jadi orang melakukan demonstrasi, unjuk rasa, pawai, dan seterusnya, itu hanya persyaratan memberitahu. Nah, kenapa harus ada pemberitahuan? Karena disitulah pentingnya negara kita ini, ya aparatur ini menjaga kebebasan berpendapat itu. Karena ada orang lain, ada kepentingan lain yang juga harus dijaga oleh aparatur. Dengan pemberitahuan, maka pihak pengamanan, kepolisian, aparatur itu bisa mengamankan jalannya unjuk rasa, memberikan rasa yang aman juga kepada pihak yang tidak terlibat di dalam unjuk rasa. Makanya kenapa pasal itu kemudian diberikan yang mengakibatkan ya apabila itu tidak dilakukan pemberitahuan. Jadi selama unjuk rasa itu dilakukan dengan pemberitahuan, maka gugur pemidaannya itu. Karena itu sudah menjadi ranah kepolisian untuk mengantisipasi, melakukan pengamanan terhadap unjuk rasa, demonstrasi dan seterusnya. Nah, walaupun tanpa izin ya, atau tanpa pemberitahuan, tapi tidak terjadi keonaran, tidak mengganggu ketertiban umum, gitu ya, maka ini pun juga tidak dikenakan pidana. Jadi ini ada aspek kausalitasnya di situ di dalam pasal 256 ini. Jadi membacanya tentu kita tidak bisa sepotong-sepotong. Ini menjaga semua hak, baik yang melakukan unjuk rasa atau melakukan kebebasan berekspresi dan berpendapat di muka umum, pun masyarakat kita yang misalnya tidak terlibat di dalam unjuk rasa itu harus dijaga semuanya. Oke, nah kalau tadi ada pemberitahuan tidak terjadi apa-apa ya nggak masalah, atau tidak ada pemberitahuan kalau tidak ada keonaran tidak masalah, apa Kewajiban yang pemberitahuan sudah diatur di Undang-Undang 98. Seperti yang tadi Anda Bahkan sampaikan. detail pengaturannya, berapa problemnya hari. apa kalau ini diatur kembali di KUHP Di yang sini ancamannya pidana. Kalau di sana ancamannya dibubarkan saja. meskipun ada keonaran tadi. Persis, makanya kalau di Undang-Undang 98 lebih jelas lagi, di manakah boleh dan tidak boleh demo. Ada titik-titik di mana tidak boleh demo. Misalnya di rumah sakit, itu nggak boleh di demo. Karena titik di mana pelayanan publik, lebih jelas lagi. Di sini misalnya, ada kalimat tidak pemberitahuan kepada yang berwenang. Kata siapa? Ini ke polisi. Di mana kalimat di KUHP ini ke polisi? Apakah pakai tafsir Undang-Undang 98? Nggak bisa. KUHP harus menjelaskan secara jelas kepada siapa lapornya. Kalau saya bisa tafsirkan di sini, yang berwenang siapa? Yang berwenang siapa aja? Ke RT saya lapor ke RT, saya lapor ke RW. Justru KUHP menimbulkan ketidakjelasan baru. Dan yang kedua, menimbulkan akibat gangguan kepada kepentingan umum. Apa arti kepentingan umum? Coba tafsirnya apa? Kalau misalnya ada orang menganggap bahwa yang namanya demonstrasi, Mbak, pasti di jalan, pasti di ruang-ruang publik. Orang demo di depan istana, itu ruang publik, ruang umum. Orang demo di depan MK, itu ruang publik, ruang umum. Terus ketika kemudian orang jalan ya, polisi biasanya memblokir patung kuda gitu. Terus dianggap mengganggu umum, dipidana langsung dong. Dan pemberitahuan, Mbak, itu biasanya pemberitahuan itu seringkali juga ada namanya kewajiban tanda terima. Yang ini juga jarang dilakukan dan sering sekali ada instruksi nggak menerbitkan tanda terima. Ini dipakai yang mana? Jadi sekarang ada perubahan paradigma dari yang awalnya dia administratif menjadi pidana. Itu yang berbahaya dan menjadi alasan mempidana banyak orang. Oke, silakan Mas Yanwar dijawab tadi kekhawatirannya Mas Yanwar.
sebenarnya KUHP ini malah menjawab tadi yang disampaikan Mas Isnur. Selama itu ada pemberitahuan, itu sudah menjadi ranah kepolisian. Tidak ada pemidanaan di situ. Setelah Kata kepolisian itu di mana, Mas? Di KUHP, Mas? Aparatur memblokir jalan, mengamankan jalannya unjuk rasa dan seterusnya. Itulah kepentingannya, sehingga orang-orang yang tidak terlibat di dalam unjuk rasa itu pun itu harus dijaga kepentingannya. Nah, poinnya itu di situ. Jangan kemudian kebebasan kita menyampaikan pendapat itu juga mengabaikan kepentingan yang lain. Ya, soal demonstrasi kemudian berujung kepada kerusuhan misalnya, selama itu sudah ada pemberitahuan, itu sudah ada delik pidananya, itu sudah menjadi tanggung jawab pengamanan. Selama gitu ini polisi sudah bisa mengamankan. Jadi selama ini polisi diberitahukan sudah 3 hari sebelumnya. Kita bicara soal norma ya, dan Mas Isnur, ketika ya. ada kejadian, Kita bicara normanya nih. Sudah ada normanya di Ketika undang-undang. terjadi ya, tindakan yang di luar norma, ini bermasalah ya, kita bisa tuntut kepolisian. Kenapa melakukan penangkapan terhadap aktivis misalnya? Kenapa melakukan ya penangkapan terhadap demonstran misalnya? Itu pelanggaran. Gitu loh. Di Undang-Undang 98 itu normanya sudah ada kewajiban pemberitahuan. Ini mengulang, tapi dampaknya berbeda. Di Undang-Undang 98 kalau emang Anda tidak pemberitahuan, dibubarkan. Ya udah selesai, bubarin. Kenapa ini harus diatur ulang, Mas Yanuar? Ya kan ini lebih menyempurnakan kalau kita melihatnya, sehingga para pihak semua masyarakat ini terlindungi di situ. Kalau yang disampaikan oleh Pak Wamen misalnya, itu kan lebih kepada misalnya ya kemarin disampaikan itu salah satu kejadiannya adalah ketika itu tidak dilampaikan begitu loh. Ketika ada masyarakat lain yang ingin beraktivitas, kemudian ke-trap di situ, terjadi kematian dan seterusnya itu. Nah, ini sebenarnya bagian dari proses mengamankan semua pihak, bukan hanya pengunjuk rasa, tapi masyarakat kita lain yang juga ingin beraktivitas itu juga dilayani oleh negara. Nah jadi apa yang harus dilakukan agar dalam pelaksanaannya tidak ada kebingungan dalam pelaksanaan KUHP baru? Kita jawab usai jeda di Sapa Indonesia malam sesaat lagi. Masih di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Masih bersama Ketua YLBHI M. Isnur dan anggota Komisi 13 DPR RI fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo. Mas Isnur, biar nggak ada kegamangan dalam pelaksanaan KUHP-nya, apa sih menurut Anda yang harus dilakukan? Gini Mbak, Indonesia itu sekarang dalam banyak laporan dan diakui sendiri oleh pemerintah dan juga oleh banyak researcher ya, dalam keadaan demokrasinya hancur lebur. Karena ruang ekspresi, ruang kebebasan sipil itu benar-benar dibungkam. Semua temuan Mbak, temuannya World Justice Project, temuannya Indeks Demokrasi, temuannya banyak sekali. Temuannya akademisi, banyak sekali laporannya. Salah satunya adalah bagaimana selama ini represif dalam menangani demonstrasi terjadi dilakukan. 2019 saat demo menolak KUHP waktu itu lebih dari 4.000 ditangkap. 2020 saat menolak Undang-Undang Cipta Kerja, 6.000 lebih ditangkap. Agustus kemarin lebih dari 9.000 ditangkap. Dan tanpa kesalahan. Gitu. Nah sekarang dengan adanya pemidanaan terhadap demonstrasi, itu menurut saya, prediksi saya, akan lebih besar lagi semua aparat di lapangan kemungkinan menangkap. Karena frasa itu frasa yang sangat multi interpretasi. Dianggap mengganggu tertiban umum, kapanpun bisa ditangkap orang. Mana ada demonstrasi yang tidak mengganggu tertiban umum gitu. Nah tafsir atas ini kan siapa yang menentukan? Penyidik. Asal tangkap, maka bagi saya ini sangat-sangat menjadi pintu masuk ke saudara mengenangan di mana penangkapan semakin tinggi di mana-mana. Tanpa pasal ini pun sudah terjadi penangkapan besar-besaran. Sudah terjadi pembungkaman, sudah terjadi indeks demokrasi kita merosot. Kalau ini terjadi ya makin-makin gitu. Agar ini tidak dianggap sebagai pasal karet, apa sih Mas Yanuar kalau dari sisi DPR? Dalam pelaksanaannya tentu kita akan awasi sebagai tugas kami di parlemen ya dalam pelaksanaan undang-undang ini. Yang paling penting adalah di dalam pasal 256 ini kebebasan berekspresi, kebebasan menyampaikan pendapat itu tetap dilindungi oleh undang-undang. Dan itu sifatnya hanya pemberitahuan.
Nah, ketika pemberitahuan sudah dilaksanakan, sudah disampaikan, maka tidak ada pemidanaan terhadap ekses yang ada dalam unjuk rasa, ya, kerusuhan dan seterusnya. Itu sudah menjadi tugas aparat kepolisian, aparat keamanan. Nah, yang menjadi soal adalah pelaksanaannya nanti seperti apa. Ya, tentu kepolisian harus juga berbenah dalam hal ini, lebih humanis, ya, dalam menangani unjuk rasa, lebih mendekatkan pendekatan yang persuasif gitu ya. Tentu masukan-masukan tadi Mas Isnur ya terhadap kejadian-kejadian kemarin ini akan jadi pijakan buat kami di parlemen tentunya untuk melakukan pengawasan kepada aparatur kepolisian, penegak hukum terhadap pengamanan demonstrasi. Mas Yanuar bisa nggak? Yang paling penting adalah kita nggak usah khawatir bahwa Gini, Mas Yanuar, bisa nggak sekarang ini tetap dijaga oleh undang-undang. Nggak, sekarang bisa nggak menghentikan pemidanaan terhadap Del Pedro, Laras Faisati, teman-teman yang sekarang sedang berproses itu? Aktivis yang kemudian bersuara kritis di sosial media, menyerukan demo, terus ditangkap-tangkap sedang berpidana. Kalau emang pembuktian mau mengawasi, sekarang bisa nggak membantu bebasin orang itu? Seperti teman-teman bebasin Tom Lembong, Hasto, dan kawan-kawan yang lain. Yang karena desakan dan amnesti dibebaskan. Bisa nggak aktivis bebasin sekarang? Karena kesalahan pemidanaan hari ini. Itu contoh aja yang sekarang sedang berjalan. Oke, gitu. Mas Yanuar, silakan jawab. Ya, jadi kalau terkait dengan apa yang dilakukan oleh kepolisian, tentu ada mekanisme pengawasan di kita ya. Nah, bagaimana kepolisian ya ketika mempidanakan seseorang, tentu kepolisian harus memiliki dua alat bukti yang kuat. Dan ini kan nanti kan diuji gitu loh. Nah, kalau misalnya itu gagal ya di dalam penerapan pelaksanaannya, tentu kredibilitas kepolisian akan makin turun. Jadi Mas Isnur dalam hal ini ya kepolisian tentu dengan mekanisme yang sangat terbuka ini tentu tidak boleh sembarangan serampangan dalam melaksanakan penindakan. Masukan-masukan terkait dengan penangkapan aktivis gitu ya. Bahkan kemarin saya juga menyampaikan di Kompas TV juga terkait teror yang disampaikan oleh influencer gitu ya, Shirley dan Dejidoni. Saya juga mengatakan bahwa ini harus segera diungkap gitu loh. Polisi harus tegas, harus segera mencari siapa pelakunya. Jangan dibiarkan terus-terusan. Nah, tentu ini menjadi kritik kita semua kepada kepolisian dalam penanganan unjuk rasa, penanganan masalah-masalah di ruang publik. Jadi memang ini PR kita, Mas Isnur. Kita butuh juga dorongan dari teman-teman civil society gitu ya untuk memperkuat sistem demokrasi kita. Ya tanpa pasal ini aja Pak, kita nggak sanggup. Kita sudah nggak ada kok bukti yang kemudian kuat bagaimana bisa bebasin aktivis ini. Apa yang membuat Anda masih ragu dengan sekarang jamin aja bebas? masih berproses orang-orang yang tanpa kesalahan dipidana itu. Publik bisa menilai kok bagaimana persidangannya. Siapa yang melapor ke pemidanaannya? Polisi juga gitu. Dan gini loh, kami itu membantu juga kepolisian untuk perbaiki instrumen internal mereka yang itu selama ini dinilai represif. Pedoman penanganan demonstrasi Mbak, standar internasional dan polisi belajar juga ke internasional, itu nggak begini. Penanganannya bagaimana dia dari awal mulai memisahkan, bagaimana dia penanganannya humanis. Selama ini represif. Nah sekarang alih-alih sedang memperbaiki nih represif, ada KUHP baru yang lebih represif, bahkan mempidana. Bukannya menangani agar dia bagian dari mendorong demokrasi, mencapai tujuan demo. Malah orang dipidana gitu. Itu malah memutar balik arah sejarah reformasi kepolisian yang sedang dilakukan sekarang. Nah, pada praktiknya ini kan masih diragukan, Mas Yanuar. Nah, dari DPR seperti apa pengawasannya? Karena kan seringkali kasus ini terjadi setelah ditangkap dulu, apakah evaluasi itu masih bisa berjalan? Bukan evaluasi yang berjalan pada saat proses itu misalnya demonstrasi dilakukan. Nah, mekanisme pengawasan teknisnya seperti apa sih, Mas Yanuar, yang ada di bayangan DPR? Ya tentu ini di teman-teman di Komisi 3 ya sebagai mitra Polri. Nah, di dalam penanganan unjuk rasa atau demonstrasi gitu ya memang pendekatan yang humanis itu yang kita inginkan, bukan represif yang selama ini kita rasakan. Nah, ini tentu gitu ya menjadi catatan penting apalagi dengan KUHP yang baru ini pendekatannya sangat holistik gitu ya. Semua aparat penegak hukum dengan KUHP yang baru ini tentu harus merubah pola pikir, merubah sikap mental bahwa penegakan hukum kita
dengan undang-undang KUHP dan KUHAP yang baru ini tentu berbeda sekali. Baik mulai dari polisi, jaksa, hakim, lawyer, bahkan IMIPAS gitu ya, pasca putusan, ini semuanya akan berubah. Oke. Nah, jadi apa yang kalau Jadi mindset kita terhadap hukum pidana kita ini memang di undang-undang yang baru ini harus berubah. Oke. Nah, mindsetnya harus berubah. Singkat saja apa jadi yang harus dilakukan dalam Yang harus praktiknya, Mas dilakukan Isnur? adalah pasal ini segera dibatalkan. Ya, Presiden dan DPR kalau pengen menjamin kebebasan berekspresi berpendapat umum dihapuskan, dibatalkan. Kalau enggak ya bisa MK yang batalin. Tapi ini juga saya ingin mengkritik Pak Wamen dan juga Pak Yanuar ya. 2022 saya debat panjang dengan Pak Wamen soal pasal ini. Dia bilang ini nggak ada soal lapor ke polisi karena pasalnya bunyinya kepada yang berwenang. Kenapa sekarang disebut kepada polisi? Dari mana kata berwenang menjadi kata polisi? Itu sendiri bagi saya pembelokan informasi di forum-forum yang harusnya clear menyebut pasal. Pasal pidana itu nggak boleh ditafsirkan semena-mena, Mbak. Baik. Itu hanya berwenang ya siapa saja berwenang. Nah ini harus dijelaskan. Silakan Mas Yanuar, apa yang harus dilakukan dalam praktiknya agar tidak ada dispute? Gimana maaf Pak, bisa diulangi? Iya, tadi kan Mas Isnur masih mengkhawatirkan pasal ini saat diberlakukan. Apa yang harus dilakukan kalau dari sisi DPR? Singkat saja. Ya tentu dengan fungsi pengawasan kami akan mengontrol bagaimana pihak kepolisian atau yang berwenang di dalam undang-undang itu di dalam penerapannya. Yang pasti bahwa pasal itu menjamin kebebasan berekspresi, menjamin kebebasan melaksanakan demonstrasi, berpendapat di muka umum, dan pemerintah dan negara ini wajib untuk memberikan ruang itu, mengamankan bukan hanya yang melaksanakan demonstrasi, tapi seluruh masyarakat yang terlibat, seluruh masyarakat yang tidak terlibat pun dalam proses itu juga harus dilindungi begitu. Nah, kepentingannya kan di situ. Semua pihak ya, baik yang berunjuk rasa, yang tidak berunjuk rasa, yang punya kepentingan dengan isu tertentu atau yang tidak punya kepentingan dengan isu tertentu, ini semua harus dilindungi, harus dijaga. Poinnya di situ, Pak. Baik. Dan sosialisasinya pun tidak hanya untuk masyarakat, tapi untuk penegak hukum harus betul-betul agar clear, tidak ada perbedaan pendapat pada saat pelaksanaannya. Terima kasih, Mas Isnur. Para penegak hukum harus betul-betul merubah mindset sekarang ini. Terima kasih, Mas Yanuar. Bahwa pendekatan yang humanis, pendekatan yang lebih persuasif itu harus dikedepankan. Oke, terima kasih Mas Yanuar. Terima kasih juga Mas Isnur sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara, kami akan kembali